Perkenalkan, kami dari mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022. Di sini dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya yang diampu oleh Ibu dosen yaitu Ibu Agnes Herlina MTMSC. Di sini kami akan membahas tentang teori belajar, model pembelajaran konstruktivisme, dan beberapa kasus di kelas. Berikut kelompok kami, yaitu kelompok 2 yang terdiri dari Cahya Ulfa, Nia, Fani, yaitu saya sendiri, dan Purwo. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi LMS mengenai teori-teori belajar, model-model pembelajaran, dan terakhir memecahkan masalah mengenai cara memotivasi peserta didik. Yang pertama, kami akan membahas tentang teori belajar yang terdiri dari 3 teori. Teori pertama, yaitu teori behavioristik. Teori ini ditandai dengan perubahan tingkah laku, artinya dari tidak tahu menjadi tahu, atau dari tidak terampil menjadi terampil. Kunci dari teori ini adalah latihan-latihan yang terus-menerus, seperti pemberian stimulus secara berulang-ulang. Teori kedua yaitu teori sosial kognitif. Perilaku kognitif dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Orang belajar banyak perilaku melalui proses peniruan. Jadi kata kunci dari teori sosial kognitif ini saling berinteraksi. Artinya, libatkan peserta didik dalam berbagai kegiatan. Misalnya, meminta peserta didik untuk presentasi semampunya di depan kelas. Kemudian, ajak peserta lain untuk mengajukan pertanyaan atau meminta peserta didik untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapatnya. Dan teori yang terakhir yaitu teori konstruktivisme. Kata kunci dari teori ini adalah pengalaman. Jadi, pengetahuan tumbuh dan berkembang itu melalui pengalaman. Jadi, pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar seseorang. Dengan bagaimana? Memberi dukungan dan bantuan kepada peserta didik di awal pembelajaran. Kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah peserta didik mampu memecahkan masalah dari tugas yang dihadapinya. Selanjutnya, untuk model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme itu dibagi menjadi 3, yaitu ada inquiry, problem based learning atau PBL, dan project based learning atau PJBL. Untuk inquiry sendiri itu bertujuan untuk memperoleh dan mendapatkan informasi melalui observasi atau eksperimen untuk menyelesaikan sebuah masalah. Setelah itu ada problem based learning. Problem based learning ini merangsang peserta didik untuk belajar melalui permasalahan yang nyata. Dan yang terakhir ada project based learning atau PJBL. Ini difokuskan pada permasalahan kompleks yang memerlukan investigasi dan bereksperimen secara kolaboratif dalam sebuah proyek tersebut. Kasus yang pertama dialami oleh Tania, seorang anak berumur 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan rendah untuk sukses. Rencana untuk meningkatkan motivasi Tania yaitu: pertama, melaksanakan pembelajaran dengan media konkret. Kedua, lebih menekankan bermain sambil belajar. Yang ketiga, mencari tahu minat bakat Tania. Yang keempat, memotivasi Tania agar tertarik untuk belajar. Yang kelima, memberikan reward setiap keberhasilan yang dicapai oleh Tania. Yang keenam, memberikan arahan pada tahapan belajar Tania.
Kasus yang kedua dialami oleh Samuel, seorang anak yang berusia 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Rencana yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Mencari tahu latar belakang Samuel mengenai keseharian di rumah, serta hubungan dengan orang tua dan lingkungan sekitar. 2. Mengkomunikasikan dengan orang tua atau wali Samuel. Yang ketiga, membangun pengertian kepada Samuel bahwa kegagalan bukanlah akhir sebuah usaha. Yang keempat, membuat pembelajaran kelompok berbasis proyek agar tumbuh rasa empati, percaya diri, menurunkan ego, dapat bertukar pendapat dengan teman yang lain. Selanjutnya adalah kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini adalah kasus seorang anak bernama Sandra yang berusia 13 tahun. Sandra ini tenang di kelas, namun Sandra sering meremehkan kemampuan teman-temannya. Rencana yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pendekatan secara personal kepada Sandra. Yang kedua, melakukan pembelajaran secara berkelompok agar Sandra dapat berbaur dengan teman-temannya dan bisa saling berdiskusi sehingga Sandra dapat memahami kemampuan yang dimiliki teman-teman yang lain. Yang ketiga, memberikan pengertian jika setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda di setiap bidangnya. Dan yang keempat adalah memberikan motivasi untuk terus meningkatkan rasa saling menghormati antar teman, baik di lingkungan kelas, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah kasus yang keempat, yaitu kasus yang dialami oleh Robert yang berusia 16 tahun. Robert ini menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini ia tinggal bersama bibinya karena orang tuanya sudah tidak dapat dihubungi lagi. Rencana yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menggali permasalahan yang dialami Robert hingga mengetahui penyebab kenapa ia kurang berminat menjalani proses pembelajaran. Yang kedua, berkomunikasi dengan bibi terkait permasalahan yang dialami oleh Robert, serta memberikan pengertian agar keluarga saling mendukung satu sama lain. Yang ketiga adalah memberi semangat dan membesarkan hatinya terkait kondisi keluarga yang dialami. Yang keempat, memberikan stimulus yang positif secara berulang agar dapat menumbuhkan minat Robert. Yang kelima, bekerja sama dengan wali kelas dan pendidik atau guru BK untuk memonitoring perkembangan peserta didik. Dan yang keenam adalah membuat pembelajaran yang menyenangkan dan menarik agar Robert kembali bersemangat untuk melakukan pembelajaran. Ya, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih telah memperhatikan dan menyaksikan. Semoga selalu diberikan kesehatan. Sampai jumpa.